Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk belajar lagi firman-Mu. Berkatilah kami dengan tuntunan kuasa surga, Allah Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, untuk pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Bangunlah hai kamu yang tidur. Sekali lagi, bangunlah hai kamu yang tidur. Ini terdapat, atau bacaan firman Tuhan terdapat dalam Efesus 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Nah, Paulus berulang kali menawarkan dua nasihat. Keduanya saling bergantian. Nasihatnya yang pertama adalah menjalani gaya hidup yang memuliakan Allah sebagai anak-anak terang. Kemudian yang kedua, jangan menjalani gaya hidup yang tidak bermoral secara seksual atau menentang Allah atau memperlihatkan perbuatan kegelapan yang tidak berbuah. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa nasihat-nasihat begitu jelas bahwa orang percaya harus hidup di hadapan orang yang tidak percaya. Sebagai apa? Sebagai terang di dalam Tuhan dan anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Inti dari melakukannya adalah untuk dilihat, untuk memperjelas bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 9. Dan Paulus menganjurkan strategi untuk menunjukkan kebaikan Allah. Orang percaya harus menyingkapkan pekerjaan kegelapan yang tidak membuahkan hasil dengan menunjukkan alternatif yang benar supaya dapat dilihat oleh semua orang. Kita lihat pernyataan-pernyataan ini. Segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, ya firman Tuhan katakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 13 dan 14. Nah, ketika kehidupan orang yang merosot disingkapkan katanya oleh terang, orang-orang duniawi dapat melihat perilaku mereka apa adanya, ya, tanpa masa depan yang mendatangkan murka dan mengalami transformasi dari kegelapan menjadi terang. Itulah sebabnya apa yang harus dibuat oleh gereja, oleh jemaat Tuhan pada saat ini. Nah, yang perlu katanya dilakukan adalah mengeluarkan seruan nyaring supaya bangkit. Jemaat harus sampaikan seruan nyaring supaya bangkit dari tidur rohani dan mengalami kehadiran Kristus yang mengubahkan. Nah, ini Paulus tujukan kepada umat Allah Israel dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kita dapat juga melihat nyanyian pujian atau puisi yang disampaikan oleh Paulus dalam Efesus 5 ayat 14 bagian B. Di situ dikatakan sebagai seruan yang kuat bagi orang-orang percaya Kristen untuk menyadari peran mereka, peran jemaat, peran gereja adalah sebagai misionaris, pembiasan terang Kristus di dunia yang gelap. Bangun jemaat Tuhan, bangunlah umat-umat Tuhan, kita yang sudah tidur dalam kebenaran, agar kita boleh memancarkan terang kebenaran kepada banyak orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, dan hamba doakan biar kiranya semua umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama pada sore menjelang malam ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Ini yang menjadi doa dan sembahyang kami. Kehidupan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya.